Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut beberapa cara penggunaan referensi online. Kalau kita melihat di eh, materi kita ya di Google Site, kita bisa buka dan bisa di-download. Ada beberapa referensi online yang biasa digunakan oleh para penerjemah, itu baik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke, ini bisa di-download di Google Site kita. Oke, yang pertama adalah Thesaurus ya. Thesaurus ini untuk mendapatkan sinonim ya. Kalau misalnya di Google Translate kita tidak menemukan kata itu, kita bisa cari di sinonim di Thesaurus, kemudian kita translate lagi Google Translate. Kemudian LDOC online ini adalah Longman Dictionary. Longman Dictionary online itu kamus monolingual ya. Monolingual dictionary, kamus yang dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris. Kita sebutnya monolingual. Itu Longman Dictionary online. Kemudian yang ketiga yang sering dipakai oleh teman-teman dan saya juga dan kebanyakan manusia di bumi ini, Google Translate. Tetapi harus ada teknik tertentu untuk mengeditnya sehingga mendekati kualitas penerjemah human ya. Kemudian untuk memastikan kalau bahasa Indonesia yang sudah kita pakai itu baku atau tidak, jadi kita harus merujuk ke KBBI kemdikbud.go.id. Jadi sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa diakses secara gratis ya, secara gratis oleh siapa saja. Tujuannya untuk melihat apakah kata yang kita pakai tersebut ejaannya sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk memastikan apakah kata tersebut memang sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di bawahnya lagi ada OSDIC. OSDIC ini merupakan collocation dictionary ya, kamus kolokasi. Kemudian ada Rhymezone juga kamus kolokasi, kemudian Free Collocation juga kamus kolokasi, kemudian yang terakhir adalah Wikipedia. Wikipedia untuk menemukan definisi atau foto yang tidak kita temukan padanan terjemahannya di Google Translate. Kemudian juga nanti ada Prozly.com dan cara penggunaan Google Search yang maksimal. Oke, jadi kita mulai. Saya ambil frasa dari beberapa sumber berita online ya. Jadi kita bisa ambil salah satu contohnya adalah ini, berita terkini dan analisis mendalam. Berita terkini dan analisis mendalam. Kita ingin mentranslate frasa tersebut. Berita terkini adalah frasa. Oke, kemudian analisis mendalam juga frasa. Kenapa frasa? Karena berita adalah noun, terkini adalah adjective. 2 kata. Ya, frasa itu minimal 2 kata. Berita terkini adalah noun phrase, juga analisis mendalam. Analisis adalah noun, mendalam adalah adjective. Analisis noun, mendalam adjective. Jadi menerangkan dan diterangkan. Ya, yang diterangkan adalah analisis, yang menerangkan adalah mendalam. Itu adalah noun. Nah, kita ingin mencari translate yang sesuai dengan penggunaan native speaker ya, yang banyak dipakai oleh native speaker. Oke. Berita terkini dan analisis mendalam ya. First stepnya adalah kita bisa buka seperti yang teman-teman sering lakukan. Kita buka Google Translate ya, itu kamus bilingual yang sudah diupdate. Jika kita menginput misalnya hari ini, kemungkinan bulan depan atau tahun depan itu terjemahnya sudah berubah karena Google Translate sudah memiliki para linguist ya, para ahli
untuk mengupdate setiap input terjemahan yang diketik oleh semua penggunanya. Oke, kita lihat. Nah, berita terkini dan analisis mendalam. Oke, jadi kalau kita menerjemahkan itu harus kita melihat konteks kalimat ya. Kita harus melihat konteks kalimat. Berita terkini dan analisis mendalam. Kalimatnya apakah frasa tersebut merupakan judul berita atau dia adalah kalimat? Oke, kalau kita lihat di sini, berita terkini dan analisis mendalam ada di dalam kalimat. Oke, ada di dalam kalimat. Oleh karena itu, jika kita memakai kata breaking news itu kurang tepat. Sementara untuk in-depth analysis sudah cukup tepat. Oke, kita lihat tadi referensi yang sering dipakai oleh penerjemah ya. Pertama, thesaurus kita skip karena kita nggak perlu itu. Kemudian kita, karena dia frasa ya, frasa ini biasa padanannya itu pasti sudah baku ya, artinya dia bersifat collocation atau kolokatif, collocation. Jadi kita pakai kamus yang nomor 1, 2, 3 di bawah, antara osditch.com, antara rhymezone atau free collocation. Oke, kita coba osditch sekarang. Kita coba osditch.com. Kita ketik di Google di browser osditch.com. Kemudian di sini atas kita ketik news. Karena kita mau mencari terkini tadi kan, kita bisa pastikan dulu. Kita cek di osditch ini ada nggak pasangannya atau collocation yang lebih sesuai dengan konteks kalimat kita tadi. News. Oke, search. Oke, jadi muncul di sini beberapa collocation atau pasangan katanya ya, yang bersifat adjektif atau kata sifat. Kita lihat lagi tadi teks sumbernya adalah berita terkini, berita terkini. Oke, kita lihat terkini ada tidak di pilihan oleh osditch ini. Oke, osditch terkini, kita lihat ada tidak, ada recent ya. Coba teman-teman lihat di sini. Nah, di osditch ini ya, dia merupakan kamus monolingual yang spesifik fokus pada pasangan kata atau collocation. Collocation adalah pasangan kata. Contohnya, kita mencari pasangan untuk news yang memang sudah dipakai oleh native speaker, yang lazim dipakai dalam tulisan atau speaking juga. Ya, kita bisa mencari apakah pasangannya untuk adjective ya, untuk adjective-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada hot, ada late, ada latest, ada recent. Dan memang keempat kata tersebut artinya itu pasti terkini. Oke, hot, late, latest, recent. Ini sudah baku. Jadi kita bisa pakai salah satu dari ini. Mau pakai hot, mau pakai recent, latest atau late. Saya prefer memakai kata latest ya. Memakai kata latest karena pasti sering muncul di artikel atau teks. Nah, kita sudah dapat katanya, pasangan lebih tepat latest ya. Latest untuk terkini pada frasa berita terkini. Oke, kita memastikan lagi. Sudah kita cari di osditch, sudah oke. Kita memastikan lagi di Google Search. Kita pastikan di Google Search betul tidak latest itu sering dipakai di artikel-artikel ya. Oke,
kita cari di Google Search. Kita ketik Google. Oke, ketik Google. Nah, di Google Search kita langsung ketik frasa yang sudah kita anggap benar tadi, yaitu latest news. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kunci frasa tersebut dengan tanda petik sebelum dan setelah frasa. Seperti ini. Kunci frasa tersebut dengan tanda petik sebelum dan sesudahnya. Oke, tanda petik, frasa, tanda petik, tutup. Kemudian kita search. Ketik search, kemudian kita lihat. Oke. Nah, cukup banyak ya. Kalau di HP tidak kelihatan berapa hasil searchingnya, tapi kalau di di komputer itu bisa kita lihat berapa juta hasil pencariannya di atas ini ya. Oke, latest news, banyak referensi berita yang memang berasal dari atau ditulis oleh native speaker ya. Get Business latest news, kemudian news 18, all latest news. Kalau hot juga mungkin bisa tadi teman kurang lazim. Oke. Cuman kita mau pastikan lagi, mau lihat lagi mana tadi? Kita mau lihat latest tadi. Kita back sini. Oke. Hot, late, latest, recent. Oke, recent ya. Kita coba pakai kata recent. Pakai kata recent. Recent news. Nah, jadi kalau di Google Search di laptop itu bisa teman-teman mengandalkan hasil pencarian ya. Hasil pencarian misalnya saya coba di laptop recent news. Oke, kalau recent news di Google Search di laptop menemukan sekitar 83.400.000 temuan atau artikel yang menggunakan kata recent news. Dan kemudian recent news ini di Google Search ya, karena saya memakai karena kita berasal dari Indonesia, maka otomatis hasil pencariannya itu di baris kedua akan memunculkan artikel dari Indonesia. Jadi kalau recent news hasil pencarian teksnya ada atau artikelnya ada 83 juta. Kalau latest, sebentar saya coba di laptop latest. Nah, kalau latest news 477 juta. Nah, artinya pakailah pasangan kata yang paling banyak artikelnya. Oke, intinya kalau kita cross check di Google Search ini, Google Search tujuannya untuk meng-cross check padanan kata ya. Tujuannya untuk meng-cross check padanan kata, seberapa banyak kata tersebut dipakai atau apakah memang kata tersebut sudah dipakai untuk dalam frasa ya. Oke. Latest news. Jadi kalau di HP kita tidak bisa lihat di jumlah temuannya. Kalau di laptop bisa lihat. Oke, jadi kita pakai kata tadi latest ya. Latest news. Latest news. Oke. Ini contoh ya, ini contoh yang tadi saya mencari padanan untuk kata berita terkini. Nah, gimana kalau in-depth analysis? In-depth analysis itu sudah benar ya dan tidak ada gantinya. Tapi kalau teman-teman mau meng-cross check lagi,
analisis itu kolokasinya apa sih? Kita bisa coba lagi di OSDIGE. Tutup dulu. Analysis. Oke. Analysis, careful, close, comprehensive, detailed. Oke. Kalau kita mau memainkan kata ya, mainkan kata tadi, kita bisa mengganti in depth itu dengan comprehensive atau juga thorough, bisa juga ya. Yang pasti artinya itu mendalam. Oke. Oke. Sekian cara kita menggunakan sumber referensi online untuk level frasa.